Baiklah Nanda, sini Ibu jelaskan bikin latar belakang ya. Nah, jadi untuk latar belakang KTI, kita atur dulu margin ya. Margin itu 4, 3, 3, 3 ya. Oh, ini bisa aja tuh diambil di pick layout. 4 ini kiri, yang ini yang selain kiri. Ya berarti kanan, atas, sama bawah. Nah, terus untuk hurufnya yaitunya Times New Roman ukuran 12 sama nanti di bold atau ditebalkan. Terus kasih spasi antara pendahuluan sama bab 1 ini 1,5. Terus bikin nih ambil ini di numbering ya. Bikin latar belakang dulu pertama. Kasih jarak antara pendahuluan sama ini spasinya 3. Terus ini di bold juga ya atau ditebalkan. Nah, terus syarat pertama membuat latar belakang, kita bikin dulu, tentu aja kita harus tahu tentang paragraf ya. Misal nih, yang paling penting satu paragraf terdiri atas 4 kalimat, 1 kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Nah, contohnya di sini Ibu ngambil KTI yang mengangkat tentang monumen sejarah. Kita ambil contoh. Nah, dalam penulisan paragraf itu tuh aturannya kita harus menjorokkan dulu kalimat pertama. Ya dijorokkan. Nah, ini kan nih dia nih dijorokkan sama luruskan aja nih sama yang ini. Ya diluruskan aja kayak ini nih menjorok. Nanti ada tuh tabnya. Lihat aja contoh yang Ibu kasih di grup tuh kan kelihatan tuh paragraf pertamanya itu dijorokkan. Nah, terus kan itu tadi syaratnya 4 kalimat. 1 kalimat utama, 3 kalimat penjelasan. Misalnya nih Ibu kasih contoh. Ini kalimat utamanya adalah pengertian monumen sejarah. Monumen sejarah adalah titik-titik misal bangunan-bangunan yang merupakan peninggalan dari zaman sejarah. Nah, gitu kan. Nah, terus kita jelaskan lagi tentang monumen sejarah. Penjelasnya ada sejarah dapat ditemukan di misal wilayah ini. Ada berbagai jenis monumen sejarah, misal berupa gedung, menhir, pemakaman dan sebagainya. Pada saat ini monumen sejarah digunakan untuk ini misal untuk tempat pariwisata, sumber pengetahuan, pendidikan, penelitian dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi ini yang kalimat utama. Dan ini 3 setelahnya itu kalimat penjelas. Nah, atau misalnya lagi kayak ini nih contoh kalimat utama. Misal Ibu menjelaskan tentang masjid. Ya, misalnya contoh ini masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Terus Ibu jelaskan apa aja tuh maksudnya tempat ibadahnya gini. Intinya kalimat utamanya itu tentang masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Nah, di masjid nanti kita bisa melakukan kegiatan ini. Nah, dan juga di masjid nanti akan didapatkan ini. Itu maksudnya ya kalimat utama sama kalimat penjelas. Kalau misalnya Anda masih bingung, ya ada tuh di internet. Dan pasti Anda pun juga udah tahu ya kan maksudnya kalimat utama sama penjelas. Nah, terus kita lihat lagi aturan untuk menulis isinya. Latar belakang bisa dibuat dari umum ke khusus dan sebaliknya. Nah, maksudnya di sini nih bisa Anda lihat ya dari umum ke khusus. Ibu bikin kayak seperti piramida terbalik. Karena gimana? Kalau dari umum berarti kan itu luas kita mengkajinya. Semakin ke bawah itu makin mengerucut atau kita makin fokus ke masalah yang kita angkat. Misal ini dari umum dulu kita membahas tentang monumen sejarah, itu kan umum banget ya kan, monumen sejarah apa, jenis-jenisnya apa. Nah, kita kembali lagi tadi nggak banyak kan KTI sejarah, monumen sejarah di Alpa, misal di Alpa ya. Nah, kita kembali ke sini dari umum itu kita bahas dulu tentang monumen sejarah ini difungsikan untuk ini. Lalu ada contohnya ya kan. Itu kan udah makin mengerucut ke bawah tuh, kita nggak lagi membahas monumen sejarah secara umum, kita udah ke contohnya. Misal di contohnya ini kita bikin ada masjid, misal masjid, makam,
menhir, rumah gadang, nah gitu kan. Nah terus kita makin mengerucut ke bawah, kita misal mau ngambil tentang rumah gadang lah. Nah tentang rumah gadang, nah yang mana rumah gadang ini adalah monumen sejarah di Alahan Panjang. Nah, itu lagi yang ke bawah makin kita bahas. Misal ada rumah gadang di daerah ini di Alahan Panjang. Ini bangun pada ini, pada tahun ini, difungsikan sekarang tuh ini. Nah itu maksudnya ya, tentu dari umum yang awalnya kita cuma membahas secara garis besar apa itu monumen sejarah, lalu kita masuk ke contoh-contoh monumen sejarah. Nah setelah kita bahas contoh, kita makin mengerucutkan ke salah satu contoh dari monumen sejarah yang ternyata ada di Alahan Panjang. Kita bahaslah monumen sejarah yang ada di Alahan Panjang, dari monumen sejarah secara umum sampai monumen sejarah di Alahan Panjang. Itulah maksudnya latar belakang dari umum ke khusus. Atau bisa sebaliknya, kita bahas dulu tentang masjid yang ada di monumen sejarah yang ada di Alahan Panjang itu berupa rumah gadang. Rumah gadang adalah contoh dari monumen sejarah. Monumen sejarah itu merupakan ini. Nah, kayak gitu ya. Kalau misal kita mau balik dari khusus ke umum. Nah, tapi bagusnya ya gini aja, dari umum ke khusus Ananda bikin itunya latar belakangnya. Nah, terus ini di latar belakang apa aja yang harus ada? Yang pertama ada fakta masalah. Fakta masalah maksudnya ini tadi. Nah, kayak yang di sini kita paparkan apa-apa aja itu tentang monumen sejarah apa, fungsinya apa, kenapa bisa ditemukan, gini. Intinya fakta-fakta dari tema yang akan kita angkat. Atau misalnya Nanda mau mengangkat tema tentang pertanian, ya Nanda jelaskan fakta-fakta tentang pertanian. Misal pertaniannya itu adalah nilai jual hasil pertanian, ya paparkanlah fakta-fakta tentang hasil nilai jual pertanian. Misal pertanian itu biasanya harganya naik turun sesuai atau disesuaikan dengan kualitas komoditas dan sebagainya. Terus fokus masalah itu tadi kayak gini, kan kita udah ada tuh membahas, memaparkan masalah secara umum. Tapi kalau masalah itu tidak kita fokuskan ke satu, nanti KTI kita ini bisa meluber kemana-mana, kayak gak ada batasan masalah. Jadi kita buat fokus masalahnya di mana. Misal di sini fokus masalah kita yaitu tentang monumen sejarah di Alahan Panjang. Terus ini penjelasan masalah. Kita jelaskan kenapa kita mengangkat tema ini. Misal anggaplah kita udah dilakukan kan anak-anak ibu wawancara nih. Nah, ketika wawancara itu seharusnya anak-anak ibu ada menemukan masalah. Misal nih yang sejarah ini salah satu alasan anak-anak ibu mengangkat tema ini adalah karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat, kurang pengetahuan atau kepedulian masyarakat pada monumen sejarah di Alpa misal. Nah, jadi nanti anak-anak ibu bikin KTI tentang tentang monumen sejarah di Alpa dengan adanya KTI anak-anak ibu, maka orang-orang akan tahu, ternyata di Alahan Panjang ada ini. Itulah tujuan anak-anak ibu atau fokus masalah anak-anak ibu untuk mengangkat tema ini. Atau misalnya ada yang lain, ibu ngambil contoh, ada tuh kemarin mau ngambil judul tentang menanam tomat, melihat hasil pertumbuhan tomat yang diberi macam-macam pupuk. Nah, jadi itu bisa aja tuh masalahnya, fokus masalah kenapa mengangkat tema itu supaya nanti tahu pupuk mana yang berkualitas atau yang bagus untuk tanaman tomat kayak gitu. Jadi apa tadi anak ibu yang ada di dalam latar belakang harus ada fakta masalah. Paparkan semua fakta-fakta yang berkaitan dengan tema atau masalah atau judul yang Anda angkat. Terus fokus masalah. Kita fokuskan ke satu masalah, kita batasi masalahnya gitu. Ya kalau kita membahas tentang monumen sejarah tadi ya, batasi monumen sejarah yang seperti apa yang akan Anda angkat, dan monumen sejarah yang di mana, atau monumen sejarah milik siapa gitu. Penjelasan masalah, jelaskan kenapa Anda bisa mengangkat tema tersebut, ya kayak tadi yang tentang monumen sejarah karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat pada monumen sejarah di Alpa. Supaya nanti KTI-nya selesai,
orang-orang bisa tahu bahwa di Alan Panjang ada monumen sejarah yang menyimpan, ya yang punya sejarah yang panjang lah gitu. Nah, gitu ya Nanda. Nah, ada pahaman Nanda sama yang Ibu jelaskan? Nah, untuk ini, tadi kan Ibu jelasin ini di bold, ini di bold. Nah, terus yang untuk paragrafnya nggak usah di bold ya, bikin biasa aja. Terus ingat, setiap antar paragraf harus saling menyambung atau koheren, harus masuk di akal. Bukan masuk di akal, tapi harus berhubungan dari paragraf 1 ke paragraf 2 ya. Misal monumen sejarah adalah ini. Di paragraf 1 dijelaskan sampai akhir monumen sejarah digunakan untuk kepentingan masyarakat di bidang pariwisata misalnya. Terus kita lanjut lagi di paragraf kedua. Monumen sejarah yang banyak digunakan untuk pariwisata misalnya gini gitu. Jadi harus koheren, harus ada berhubungan paragraf 1 sama paragraf 2. Gitu ya Nanda penjelasan dari Ibu. Nah, semoga Nanda bisa membuat latar belakang. Jangan lupa ya untuk melakukan observasi melalui wawancara.